Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 21, Kelompok 1, Kelompok Kecil 3. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Ima Siti Nurjana, yang kedua Nuri Astorina, yang ketiga Rani Permatasari. Kami diberi tugas untuk menganalisis isu kontemporer mengenai proxy war. Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprojo menyebutkan, proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Perang proksi merupakan bagian dari modus perang asimetrik, sehingga berbeda dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat irregular dan tak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran. Perang proksi memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya. Isu yang kami angkat dalam proxy war ini yang pertama, tingginya penyebaran berita bohong atau hoax. Yang kedua, peningkatan masuknya tenaga kerja asing selama masa pandemi. Yang ketiga, peredaran narkoba dan penggunaan narkoba yang meningkat selama pandemi. Langkah-langkah analisis isu yang kami tempuh yaitu yang pertama menggunakan metode pentahelix, yaitu sebuah metode menganalisis isu yang ada sesuai dengan topik. Yang kedua, analisis USG, yaitu sebuah analisis dari sisi urgensi atau seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti, growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Analisis isu yang ketiga adalah fishbone, yaitu sebuah pendekatan dengan menggunakan diagram sebab akibat yang berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Dan analisis isu yang keempat yaitu SWOT, yaitu sebuah analisis yang melihat sebuah isu dari segi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Langkah yang pertama yaitu analisis pentahelix. Untuk analisis isu 1, tingginya pemberitahuan berita bohong atau hoax. Dari segi pemerintah, belum efektifnya cara pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran berita bohong dan lemahnya penegakan bagi para pelaku penyebar berita bohong. Dari segi akademis, kurangnya pembelajaran yang meningkatkan kemampuan literasi. Kemudian dari segi pelaku usaha, banyaknya pihak yang memanfaatkan berita bohong untuk mendapatkan keuntungan. Dari segi masyarakat, tingkat literasi media masyarakat rendah, mayoritas masyarakat menerima informasi apa adanya tanpa menelusuri kebenarannya. Kemudian dari segi media sosial sangat mempermudah penyebaran berita bohong. Untuk isu yang kedua, masuknya TKA selama masa pandemi dari segi pemerintah, karena penerapan regulasi pemerintah yaitu Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Dari segi akademis, belum optimalnya pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi abad ke-21. Dari pelaku usaha, pengusaha merasa kehadiran TKA mampu mendatangkan investasi. Selanjutnya dari segi masyarakat masih kurang memanfaatkan pelatihan kerja dan sertifikasi sebagai upaya peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah-tengah arus TKA yang masuk ke Indonesia. Dari segi media, belum optimalnya perluasan informasi ke tenaga kerjaan. Kemudian isu yang ketiga yaitu peredaran narkoba dan penggunaan narkoba yang meningkat di masa pandemi. Dari segi pemerintah, belum optimalnya pemberantasan narkoba. Kemudian dari segi akademis, pendidikan agama dan moral di lingkungan keluarga dan masyarakat kurang ditekankan. Dari segi pelaku usaha,
masih banyaknya transaksi ilegal yang menguntungkan pihak tertentu yang lolos dari pengawasan pemerintah. Kemudian dari segi masyarakat, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap warga yang minim pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Kemudian dari segi media sosial dijadikan sarana jual beli narkoba. Langkah berikutnya yaitu analisis USG. Untuk isu yang pertama, tingginya pemberitahuan berita bohong. Dari segi urgensi, kami beri skor 5, seriousness 5, growth 5, dan totalnya 15. Kemudian, isu yang kedua masuknya TKA selama masa pandemi. Dari segi urgensi, kami beri skor 3, seriousness 4, growth 4, dengan total 11. Kemudian dari isu yang ketiga yaitu peredaran narkoba dan penggunaan narkoba yang meningkat di masa pandemi. Dari segi urgensi kami beri skor 5, seriousness 5, growth 4, dan total 14. Setelah kami melakukan perhitungan, didapatlah yang memperoleh peringkat 1 yaitu tingginya pemberitahuan berita bohong. Untuk peringkat 2, peredaran narkoba dan pengguna narkoba yang meningkat di masa pandemi. Dan untuk peringkat 3 yaitu masuknya TKA selama masa pandemi. Berikutnya setelah kami mengetahui isu prioritasnya, kemudian kami menggunakan fishbone diagram untuk mengetahui sebab-sebab hoax. Ada 4 sebab. Yang pertama dari teknologi, edukasi, regulasi, dan politik. Untuk teknologi, perkembangan teknologi yang ada saat ini memudahkan kita dalam menggunakan media. Berikutnya dari edukasi, adanya literasi yang rendah dan masyarakat terlalu cepat menyimpulkan informasi. Dari segi regulasi, aturan yang ada masih kurang ketat. Kemudian dari segi politik, hoax sengaja dibuat untuk kepentingan pihak tertentu. SWOT analisis atau analisis SWOT yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Nilai budaya yang dimiliki masyarakat. 2. Sikap persatuan dari warga negara masyarakat komunal atau ketika menghadapi suatu ancaman maupun kepastian akan suatu informasi. 3. Sumber daya manusia yang memiliki keinginan untuk terus maju dan terus berkembang menyesuaikan diri dengan teknologi terbukti dengan penggunaan multi platform. Yang keempat, adanya Undang-Undang ITE. Yang kedua, weakness atau kelemahannya yaitu 1. Kurang adanya pengawasan yang ketat bagi penyebar hoax. 2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan untuk menyikapi isu hoax dengan tepat oleh masyarakat. 3. Tingkat literasi digital masyarakat Indonesia yang rendah. 4. Critical thinking masyarakat yang masih relatif lemah. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yaitu sistem pendidikan yang terbuka dengan permasalahan terbaru. Dalam hal ini adanya pemberian materi mengenai literasi digital di pelajaran TIK. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Adanya pandemi COVID-19 yang membuat tingkat penggunaan masyarakat terhadap media sosial menjadi lebih tinggi. Kedua, ruang yang terlalu bebas di media massa untuk penyebaran hoax. Yang keempat, adanya pihak-pihak luar yang memperoleh keuntungan dengan tersebarnya berita hoax. Yang keempat, kasus intoleransi yang meningkat. Selanjutnya yaitu alternatif penyelesaian masalah. Di sini ada alternatif penyelesaian masalah, ada tahapan setiap alternatif, terus hasil yang diharapkan dan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Alternatif penyelesaian masalah yang pertama yaitu edukasi tentang
fenomena hoax, dan critical thinking. Tahapan setiap alternatifnya yaitu 1. Sosialisasi pada guru, yang kedua sosialisasi pada murid, dan yang ketiga dilakukannya evaluasi. Terus hasil yang diharapkannya yaitu siswa dan guru lebih bisa memahami fenomena hoax dan bisa menyikapinya dengan lebih tepat. Dan para pihak yang terlibat yaitu guru dan murid. Kedua, tersedianya pengawasan yang lebih ketat dan konkret atas batasan perilaku dalam menyikapi isu hoax. Tahapan setiap alternatifnya yaitu 1. Sosialisasi pada orang tua, 2. Sosialisasi pada guru, dan yang ketiga melakukan sosialisasi pada perangkat RT atau RW. Hasil yang diharapkannya yaitu orang tua, guru, maupun perangkat RT atau RW lebih paham dan lebih sigap dalam mengawasi perilaku individu dalam menyikapi isu hoax tersebut. Dan pihak yang terlibat dalam alternatif permasalahan ini yaitu orang tua, guru, dan perangkat RT atau RW. Sekian pembahasan analisis isu global tentang hoax dengan metode USG dan pentahelix dan analisis SWOT kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami, khususnya kami semua, umumnya bagi masyarakat Indonesia semua. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.